Ya, selamat datang Pak Nasyubun. Terima kasih telah bersedia untuk membagi ilmunya kepada kami semua di sini. Ya, sama-sama. Ya, kemudian selanjutnya di sini ada Bapak Ketua kita, Bapak Antonius Antonlis. Selamat datang, Bapak. Selamat sore semua, selamat siang. Ya, baik. silakan. Kita bisa mulai kegiatan hari ini. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita berkesempatan untuk membagi ilmu, menambah ilmu kita dengan manajemen sharing session dalam upaya untuk meningkatkan silaturahmi dengan para praktisi asuransi, dengan masyarakat luas, dan juga dengan seluruh mahasiswa gitu. Tujuan kedua itu adalah juga dengan menambah ilmu pengetahuan, terutamanya bidang asuransi yang update terkini, yang sekarang memang sangat paling banyak dibicarakan oleh masyarakat. Kegiatan MSS ini dilaksanakan rutin setiap bulan dalam rangka meningkatkan suasana akademik di STMA Trisakti agar lebih maju terus gitu. Oke. Sebelum kita mulai sesi utama kita, ada baiknya Bapak dan Ibu silakan bersikap sempurna dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Lagu Indonesia Raya dimulai. Dari pandu ini Terima kasih kepada tim IT telah memutarkan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Semoga dengan mendengarnya kita lirik lagu Indonesia Raya tidak mengurangi nasionalisme kita walaupun ditampilkan dalam bentuk online. Oke, acara selanjutnya adalah pembukaan dari Bapak Ketua STMA Trisakti, yaitu Bapak Antonius Antonli. Kepada Bapak Anton dipersilahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita mendapatkan udara yang segar, ya, cahaya yang baik,
Kita patut bersyukur bahwa seperti hari-hari sebelumnya kita diberikan sebuah kenikmatan untuk bisa melakukan banyak aktivitas termasuk proses pembelajaran yang hari ini kita laksanakan. STMA Trisakti memang sudah melaksanakan manajemen sharing session ini sejak 8 bulan yang lalu, ya, mulai bulan Februari, dan secara rutin setiap bulan pasti ada, ya. Makanya kodenya sharing session 809, ya. 09 itu menunjukkan bulannya, ya. Di bulan 9 ini adalah yang kali ke-8, ya, kita melakukan manajemen sharing session. Tujuannya apa? Tujuannya adalah terjadi satu kolaborasi antara dunia pendidikan dengan industri, di antara dunia pendidikan itu sendiri, dari dosen ke mahasiswa, kemudian dengan perguruan tinggi yang lain, ya, yang membutuhkan ilmu pengetahuan yang ingin didapatkan dari topik-topik yang akan diajarkan pada hari ini. Hari ini kita terima kasih Pak Nasyubun sudah membantu kami sebagai narasumber, ya, khusus untuk prosedur klaimnya, ya. Topik yang diangkat hari ini tentang proses klaim dan prosedur klaim, ya, asuransi. Tentu saja kita tidak terlepas kalau di bidang perasuransian tidak mungkin tidak ada bagian yang namanya klaim atau proses yang namanya klaim, ya, mulai dari penutupan sampai kepada klaim, proses underwriting dan klaim, ya. Kita sudah mendapatkan topik-topik yang berhubungan langsung dengan praktek asuransi beberapa bulan yang lalu, seperti reasuransi, kalau tidak salah ingat dibawakan oleh Pak Kocu, ya. Nah, kemudian underwriting dibawakan oleh Pak Suhartono. Pak Kocu itu presiden direktur daripada MyPark. Beliau memberikan kesempatan juga waktunya berbagi kepada kita semua dan sangat baik. Pak Suhartono, Waket 2 dari STMA Trisakti, juga sudah berbagi kepada kita tentang proses underwriting. Sekarang saatnya kita mendengarkan dari Pak Nasyubun. Pak Nasyubun ini presiden direksi di dalam sebuah perusahaan. Nanti akan diperkenalkan sama Bu Fani lebih dalam, ya. Dan beliau ini juga dosen kita STMA Trisakti. Terima kasih Pak Nasyubun atas waktu dan dedikasinya terhadap pengembangan pendidikan, khususnya melalui STMA Trisakti, ya. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang hadir pada hari ini dan mungkin yang belum sempat hadir, kita ikutin saja prosesnya dengan baik. Kalau ada tanya jawab, jangan atau ada yang ingin ditanyakan, jangan disimpan, ya, dikeluarkan saja, karena ini memang kita adakan untuk proses kolaborasi kita untuk meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang perasuransian tentu saja, ya. Hari ini tentang topik klaim. Jadi biar agak lebih menarik, ya, jangan ditahan-tahan atau malu bertanya dan lain sebagainya. Dikeluarkan saja. Kalau memang tidak ada kesempatan bisa melalui chat, ya. Saya kira itu saja. Mungkin kita buka secara resmi acara pada hari ini dan bisa langsung lanjutkan. Kita buka, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Anton telah membuka acara ini. Pertama-tama saya akan menyampaikan tata tertib dari kegiatan MSS ini. Silahkan bagi yang memungkinkan untuk on-cam, silahkan on-cam dulu. Ya, Bapak Ibu boleh on-cam. Nah, setelah itu bisa mengganti background Zoom yang saya kirimkan via chat.
apabila dimungkinkan. Namun apabila Bapak Ibu memang betul-betul tidak dimungkinkan untuk membuka kamera, ya bisa silakan konfirmasi langsung kepada saya melalui chat pribadi. Oke. Selanjutnya, apabila ingin dilakukan tanya jawab, Bapak Ibu silahkan menggunakan fitur raise hand pada Zoom atau chat langsung kepada saya, atau bisa menggunakan fitur chat kepada seluruh peserta. Nanti dalam kegiatannya, saya akan menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Nasyubun dalam bentuk apabila disampaikan dalam chat. Nah, apabila raise hand, Bapak Ibu juga dipersilahkan untuk langsung bertanya kepada narasumber. Oke, sebelum kita mendengar gitu ya, apa isi materi dari proses klaim asuransi ini, nah saya akan mengenalkan kepada para peserta terkait dengan CV Bapak Nasyubun. Bapak Nasyubun ini lahir di Subang pada September 1965, di mana Bapak tinggal di Bekasi. Pada masa pendidikan formalnya, Pak Nasyubun itu menempuh 3 jurusan perkuliahan, yaitu yang pertama itu terkait dengan administrasi niaga, kemudian asuransi kerugian di program studi asuransi kerugian. Kemudian melanjutkan studinya lagi di Universitas Az-Zahra, jurusan Ekonomi Islam. Pada pelatihan non formal sudah banyak yang diikuti oleh Pak Nasyubun, mulai dari basic level di Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia tingkat dasar, baik tingkat lanjutan dan dilanjutkan juga dengan intensifikasi Marine Cargo. Selanjutnya, Pak Nasyubun juga menjadi asosiasi ikut sertifikasi di Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia yang mengambil sertifikat A3IK. Kemudian di LPIA, Pak Nasyubun juga secara aktif terus menambah ilmu pengetahuannya, baik terkait dengan reasuransi maupun di aneka, menambah lagi ilmu pengetahuannya itu di bidang asuransi syariah terkait dengan pengkajian akad-akad dan sistem operasional syariah. Nah, oke, jadi banyak sekali training yang dilakukan, di mana yang terbaru itu adalah melalui ISEA dan Himada terkait webinar Balance Sheet Management untuk to enhance sustainability financial performance in insurance industry. Pekerjaan Pak Nasyubun itu mulai saat 91 sampai 95 dimulai menjadi technical staff di PT Sagita Sarana Raharja yang bekerja terkait dengan klaim dan underwrite. Bekerja di Asuransi Umum Bumi Putra Muda sebagai technical staff, dilanjutlah Kepala Technical Section di Asuransi Umum Bumi Putra Muda. Hingga saat ini Pak Nasyubun itu sebagai Kepala Divisi Technical Director ya, Technical Director di PT Asuransi Umum Bumi Putra. Nah, dari tingkat karir ini kita bisa belajar bersama-sama bahwa segala sesuatu itu dicapai melalui beberapa proses ya Bapak ya. Dimulai dari tahun 91 tadi sampai 2020 sekarang menjadi Kepala Technical Director. Banyak penghargaan juga yang telah didapatkan oleh Pak Nasyubun, mulai dari mendapatkan penghargaan cabang asuransi umum syariah terbaik pada tahun 2008 dan mendapatkan di Infobank. Nah, sekian CV yang bisa saya bacakan kepada Bapak Nasyubun. Salam Bapak, selamat siang. Selamat siang, Bu Pani.
Ya, kepada Bapak Nasyubun, saya persilahkan untuk menyampaikan informasi terkait dengan tema MS kita pada hari ini. Baik, terima kasih Bu Fani Novika. Ya, Pak. Saya langsung share dulu materinya atau Bu Fani yang share materinya. Apa saya? Boleh, Pak. Boleh Bapak share materinya. Baik, saya persiapkan dulu ya materinya, Bu. Sebentar ya, Bu Fani ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anton Lis sebagai Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Yang kami hormati, tampak di layar tadi ada Pak Ate. Ya. Apa kabar Pak Ate? Alhamdulillah sehat pada subuh. Ya, alhamdulillah. Ada juga Ibu Profesor Rukaisi hadir juga saya lihat di layar ya. Dan tentunya Bapak dan Ibu dosen STM Trisakti dan juga hanya Ketua Prodi gitu ya yang mungkin hadir pada siang hari ini, dan juga adik-adik kali ya barangkali ya yang STM Trisakti. Saya juga belum tahu nih audiensnya apakah memang mahasiswa Trisakti yang hadir pada siang hari ini. Ya, mahasiswa ada Pak Nasubun. Ya. Dari industri juga ada Pak Nasubun. Oh, industri ada juga ya. Dosen juga ya. Terima kasih Pak Anton. Ya. Juga generasi-generasi penerus perasuransian gitu ya yang hadir pada siang hari ini, dan juga praktisi yang juga memang mungkin hadir. Terima kasih untuk atas kehadirannya. Seperti yang disampaikan sama Ibu Fani tadi, kita akan coba sharing. Ya, sebetulnya kemarin juga Bu Fani minta tanya dengan tema itu proses dan prosedur asuransi, klaim asuransi. Saya bilang kalau tidak ada tidak ada subjeknya akan luas, saya bilang gitu kan. Kemarin itu hanya disepakati yaitu prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor. Itu Pak Anton. Ya, baik Pak Nasubun. Di sini juga saya lihat ada beberapa orang yang pakar di asuransi, di klaim asuransi juga Pak Nasubun. Mungkin sebentar bisa share juga sambil kolaborasi. Ada Pak Effendeni itu. Beliau lama di divisi klaim di ACA. Oh, di ACA ya, baik. Nanti bukan barangkali ada pertanyaan bisa juga dibantu kalau memang nanti jawabannya mungkin belum bisa belum memenuhi persyaratan gitu kan, atau mungkin ada tambahan, silakan aja dari para praktisi ya. Baik, saya langsung saja ke pengertian kendaraan bermotor. Ini sebetulnya sih materi saya juga waktu ketika ngajar di SMA ya. Ini definisi menurut PKSBI kendaraan bermotor itu adalah kendaraan roda 2 atau lebih yang digerakkan oleh motor letup sebetulnya dan atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalan umum. Nah, ini adalah pengertian kendaraan bermotor menurut Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia. Hanya saja ini sebetulnya menjadi menjadi bahan diskusi kita juga barangkali. Dari pengertian ini sepertinya sudah terjadi perubahan. Ya, sudah terjadi perubahan di mana sekarang ada mobil yang digerakkan dengan elektrikal gitu loh. Ya. Nah, ini pengertian ini berarti harusnya juga ditinjau kembali ini, ya, karena di sini mobil-mobil listrik sepertinya tidak termasuk ke dalam pengertian ini. Ini mungkin bagian dari PR kita bersama kali ya, karena kemajuan teknologi sudah merubah segalanya, termasuk kendaraan bermotor, motor listrik sekarang istilahnya ya. Nah, ini pengertian kendaraan. Berikutnya lagi ini bagian jenis kendaraan. Yang untuk adik-adik ini juga kalau pernah juga saya menyampaikan di kuliah kendaraan bermotor ya, ini barangkali hanya mengulang saja. Oke. Nah, ini jenis kendaraan bermotor ya, ada pengangkut penumpang, bus, kendaraan pengangkut barang, dan juga sepeda motor atau roda 2 ya. Ya, mungkin saya agak cepat aja di sini. Ya, risiko yang dijamin ya, adik-adik semua yang hadir pada siang hari ini,
Risiko yang dijamin ya dalam asuransi kendaraan bermotor itu seperti yang tergambar di layar ya. Mungkin saya coba slide show kali ya. Oh, nggak bisa kali ya. Oke, nah ini jaminan pokoknya ya, kerugian akibat tabrakan, benturan, terbalik, dan tergerincir, perbuatan jatuh orang lain, pencurian, kebakaran, dan sambaran petir. Nah ini risiko yang dijamin di dalam asuransi kendaraan bermotor. Polis asuransi kendaraan bermotor itu bisa juga disebut dengan names peril ya, yaitu yang dijamin yang disebutkan gitu loh. Ya. Nanti juga ada pengecualiannya. Jadi yang dijamin adalah seperti ini. Kalau memang dalam jaminan ini berarti termasuk yang tidak dijamin atau dikecualikan. Kerugian atau kerusakan sebagaimana tersebut di atas selama penyeberangan, nah juga termasuk dalam penyeberangan feri ya. Penyeberangan apabila terjadi musibah, kapal laut yang misalnya mengalami accident, ini juga termasuk hal yang dijamin pada saat penyeberangan. Kerusakan roda, ini bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan kendaraan bermotor yang disebabkan oleh kecelakaan. Artinya roda bisa dijamin, tapi juga mengakibatkan pula kerusakan bagian kendaraan lainnya. Berikutnya lagi, termasuk jaminan pokok, yaitu biaya penjagaan dan pengangkutan. Atau ini bisa disebut dengan sebetulnya untuk meminimasi risiko. Yang bisa agak cepat aja di sini. Ini perluasannya, ada tanggung gugat. Terhadap suatu kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Nah, apabila terjadi, di sana disebut dengan TJH ya, tanggung jawab hukum pihak ketiga. Apabila tertanggung kita mengakibatkan kerusakan bahkan kematian ya pihak ketiga. Ya. Atau biaya perkara hukum kalau memang nanti terjadi berperkara. Ya, berperkara. Nah, ini maksimal ada 10% dari limit TJH-nya ya, biaya perkara. Oke. Nah, perusahaan jaminan termasuk perusahaan jaminan adalah PA pengemudi, ya, PA penumpang, RSMD, kerusuhan, termasuk juga RSCC, ya, huru-hara dan terorisme dan sabotase. Oke, dan yang tidak dijamin, kehilangan keuntungan, kehilangan upah, kerusakan peralatan tambahan, ya, ini hal-hal yang tidak dijamin, kerugian akibat penggelapan, kerugian akibat perbuatan jahat tertanggung, kerugian akibat menderek atau melebihi muatan, ya, ada beberapa accident gitu kan, mungkin Bapak, mungkin adik-adik pernah juga mendengar seorang artis yang terjadi kecelakaan, tapi pada dicek ternyata penumpangnya melebihi daya angkut si mobil itu, ya, 9 orang kalau tidak salah. Nah ini termasuk juga kelebihan muatan, ya. Oke, SIM yang aktif, ya, sesuai dengan jenis kendaraannya. Akibat gempa bumi ini juga tidak dijamin, ya. Aus, ya, aus ini karena memang sudah memang barang yang dipakai memang pasti mengalami aus, ya. Kerugian pihak ketiga yang berupa barang yang diangkut, ya, jadi barang yang diangkut di pihak ketiga yang tidak dijamin. Syarat umum polis, oke, ini mungkin saya lewati saja. Nah, pertanggungan ini berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia. Ini juga yang membedakan dengan asuransi-asuransi lainnya, ya. Jadi pada saat kendaraan itu operasionalnya tidak di wilayah Republik Indonesia, tentunya ini tidak menjadi jaminan. Ya. Jadi sudah di luar dari wilayahnya. Ya. Kalau di negara-negara Eropa sana ada dikenal dengan green card, ya. Jadi apabila melewati batas-batas negara tertentu, itu katakanlah di negara mana, Prancis mana gitu kan, menyeberang, itu kalau di negara luar itu masih bisa berlaku dengan adanya green card, ya. Jadi apabila pengemudi itu melewati negara perbatasan, maka itu apabila terjadi kerugian itu dijamin, ya. Itu biasa sering keluar di ujian A3, ya, dengan green card atau Spanish Bill Bond, ya, Spanish Bill Bond. Jadi pengemudi itu punya kartu yang berwarna hijau, itu gunanya adalah pada saat dia terjadi accident di negara orang lain, maka tidak perlu terjadi saling menuntut antar negara. Tapi negara yang bersangkutan akan menjamin, dan setelah ada pembayaran klaim, maka negara yang bersangkutan akan menagih kembali kepada negara di mana si tertanggung itu berasal. Ya, berasal.
Pembayaran premi ini mungkin saya lewati saja. Oke, tarif premi ini sesuai dengan OJK ya, nomor 6 tahun 2017. Jadi kita sudah diatur rate-nya oleh OJK, termasuk juga properti ya yang sudah juga diatur oleh OJK, termasuk juga diskon atau komisinya juga diatur. Nah, ini tarif premi yang dikeluarkan oleh OJK. Saya mungkin sepintas saja, ada batas atas sama batas bawah, namun demikian dalam prakteknya di lapangan kebanyakan juga menggunakan batas bawah ya, bawah. Oke, nah ini jadi sudah ada nah ini mengenai tarif premi sekarang memang dibedakan per wilayah ya, per wilayah. Kalau sebelumnya itu dimanapun berada si tertanggung itu rate-nya akan sama. Sebetulnya kan beda ya, beda. Seperti misalnya DKI dengan wilayah 1 dan 2 misalnya, itu kan sangat berbeda. DKI itu ya padat gitu ya. Ke barat juga padat seperti itu, tentunya rate premi juga berbeda. Sumatera dan kepulauan di sekitarnya, nah ini juga paling tinggi karena mungkin lokasinya ya. Jadi diprediksi kalau terjadi kerugian, kalau terjadi accident di daerah-daerah ini yang dimana banyak lintas-lintas Sumatera dan sebagainya, yang memang medannya juga cukup tinggi risikonya. Oke, tarif premi. Nah ini ya komprehensif ya, untuk kendaraan bermotor. Oke, saya langsung saja. Ini contoh perhitungannya. Oke, mungkin saya enggak. Nah, berikut lagi adalah mengenai proses atau prosedur klaim asuransi kendaraan bermotor. Nah, ini mungkin concern kita, menjadi bahan diskusi kita. Yaitu pertama, tertanggung memberitahukan kecelakaan. Pencurian selama 5 hari kalender sejak kejadian. Ini sesuai dengan PSKBI. Sebetulnya sih, sebelum tertanggung itu memberitahukan kecelakaan, ada semacam kondisi yang disebut dengan implied warranty ya. Implied warranty. Ini juga kalau tidak dipenuhi atau tidak diikuti atau tidak dilaksanakan, bisa saja menjadi permasalahan. Ya, implied warranty adalah ketentuan yang wajib dilaksanakan oleh si tertanggung pada saat terjadi kecelakaan. Ini sepertinya berlaku untuk semua klaim asuransi. Ya. Apa itu dengan implied warranty? Yaitu apabila terjadi kecelakaan terhadap kendaraan bermotor, ya, maka si tertanggung itu bersikap seolah-olah kendaraannya tidak diasuransikan. Ya. Jadi pertama kali adalah dia beranggapan bahwa bertindak seolah-olah kendaraannya tidak diasuransikan. Ini sangat penting. Ya. Ini untuk juga meminimais. Jangan sampai terjadi perbedaan. Ya, pada saat terjadi klaim, pada saat misalnya kendaraan tidak diasuransikan dengan diasuransikan, itu menjadi beda sikapnya. Ya, tentunya pada saat seseorang itu memiliki polis asuransi kendaraan bermotor dan terjadi kerugian atau accident, maka dia bersikap seolah-olah mobil dia atau kendaraan dia itu tidak diasuransikan. Jadi normal, ya, alami. Kalau memang terjadi kecelakaan, ya kan, misalnya mobilnya tidak bisa dijalankan, maka usaha seolah-olah tidak diasuransikan itu juga harus berjalan. Misalnya menyelamatkan atau memindahkan kendaraan ke tempat yang lebih aman. Ini bagian dari implied warranty. Ya, karena polis asuransi kendaraan bermotor ini itu disebut dengan polis personal kontrak. Ya, personal kontrak. Kenapa dibilang personal kontrak? Karena tinggi rendahnya risiko asuransi kendaraan bermotor itu depend on benar-benar tergantung kepada si personnya, ya, si personnya. Oke, jadi tinggi rendahnya risiko itu sangat tergantung kepada seseorang itu, kepada tertanggung. Ya, nah ini beda dengan asuransi katakanlah marine cargo misalnya. Ini tidak ada hubungannya dengan karakter atau moral hazard si tertanggung. Ya, kalau marine cargo itu dimanapun pemiliknya berada tidak berpengaruh terhadap barang kargo yang diasuransikan. Barang kargo hanya tinggi rendahnya hanya berkaitan dengan risiko di laut. Ya. Nah ini pemberitaan pertama yaitu 5 hari kalender. Berikutnya lagi secara tertulis, ya, disampaikan tertulis.
dalam hal pencurian atau kerusakan kendaraan yang dilakukan pihak ketiga, maka harus dilengkapi dengan laporan polisi. Ya, untuk kerugian total akibat pencurian, tertanggung wajib melaporkan kepada reskrim ya, kepolisian untuk dibuatkan surat blokir kalau tidak salah, ya, supaya kendaraan yang hilang itu tidak bisa diperpanjang. Ini untuk meminimalisir juga supaya si pencurinya itu tidak bisa memperpanjang dengan alasan misalnya apapun ya, karena sudah diblokir. Dan untuk aturan pihak ketiga, itu tertanggung memberitahu penanggung selamat-selamatnya 5 hari kalender dari tuntutan pihak ketiga. Nah, ini disebut dengan TJH atau third party liability. Oke, nah ini dokumen-dokumennya yang harus dilengkapi. Tertanggung tidak boleh memberikan janji. Nah, di sini ada satu yang sangat penting, di mana tertanggung tidak boleh memberikan janji. Ya, apabila dia menabrak, maka semua keterangan-keterangan itu harus sepengetahuan dengan si asuransi. Ya. Tertanggung menguasakan kepada penanggung untuk mengurus tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga itu. Ya, dalam hal tuntutan pihak dari pihak ketiga, penanggung berhak menunjukkan penasihat hukum dan tertanggung wajib menggunakan atas tanggungan si penanggung. Nah, di sini sebetulnya ada yang menarik menurut saya selama saya berkarir di asuransi. Bicara dengan kaitan pihak ketiga, ada semacam katakanlah begini, saya punya pertanggung, katakanlah namanya si A gitu kan misalnya ya, misalnya A, katakan, atau si Fulan lah. Si Fulan ini punya polis asuransi, katakanlah di Bumida. Ya. Suatu saat dia ditabrak sama pihak ketiga. Ya. Ditabrak sama pihak ketiga. Itu yang saya alami ya selama saya berkarir di asuransi. Ya, itu kan harusnya berlaku subrogasi ya. Berlaku subrogasi. Pada saat tertanggung kami misalnya ditabrak sama pihak ketiga, maka itu sebetulnya harus berlaku subrogasi atau tuntutan kepada si penabrak tersebut sesuai dengan KUHP pasal 136566 lah kalau tidak salah. Ya, barang siapa yang menyebabkan kerugian pihak ketiga, maka dia bertanggung jawab sebesar kerugian yang dideritanya. Ya. Nah, saya ulangi kembali, saya kembali lagi ke tertanggung tadi, tertanggung Bumida karena si A ikan ditabrak sama pihak ketiga. Nah, kalau kondisi seperti ini yang saya alami lagi adalah itu rata-rata si penabrak itu tidak diketemukan atau bilangnya kabur, ya, ya. Padahal sih bisa saja dia mungkin sudah mendapatkan penggantian, ya, dia sudah mendapatkan penggantian, tapi dia menyampaikan Pak yang nabraknya kabur Pak, ya kan? Nah itu kalau kondisi tertanggung kita gitu ya, tertanggung kita ditabrak sama pihak ketiga. Tapi kalau kondisinya tertanggung kita menabrak pihak ketiga, itu pasti pihak ketiganya ada, ya, ke kantor datang. Ya, mungkin ada agak sedikit beda nih gitu kan. Nah ini juga bagian dari tentunya moral daripada tertanggung ya. Itu yang saya alami, memang selalu seperti itu, ya, hampir-hampir seperti itu. Walaupun memang ada, tapi subrogasinya juga susah untuk ditarik. Ya. Oke, nah ini mengenai tuntutan pihak ketiga. Saya lanjut, ganti rugi. Ya. Penanggung memberikan ganti rugi atas kerusakan, kehilangan kendaraan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan. Nah ini jadi prosesnya adalah indemnity, ya, indemnity. Jadi mengganti seperti sesaat sebelum terjadi kerugian. Nah ini juga penting buat mungkin adik-adik kita, teman-teman yang masih menimba ilmu gitu ya. Ini penting juga. Pada saat penutupan itu dilakukan survei foto, ya. Ini untuk fakta atau data otentik, ya. Karena juga banyak kejadian-kejadian, ya, menyampaikan bahwa misalnya katakanlah dia bilang bahwa velgnya velg racing misalnya gitu kan. Ya, pada saat kalau kita punya foto, maka kita bisa menyampaikan bahwa saat penutupan itu juga bukan racing. Atau kenapa penting saat survei atau di foto, ini juga untuk menghindari luka-luka gitu ya, atau penyok-penyok yang memang sebelum diasuransikan sudah penyok. Ya. Nanti akan kelihatan pada saat terjadi kerugian,
apakah ini menjadi tambahan atau tidak. Ya. Nah ini sangat penting untuk dilakukan survei. Ya. Berikutnya lagi teman-teman semua, memang asuransi kendaraan bermotor ini saya sampaikan jujur ini sangat sangat menggoda gitu ya, sangat menggoda tertanggung untuk melakukan hal-hal yang kurang pas, ya, yang kurang pas biasanya tergoda, ya kan? Katakan misalnya nabrak gitu kan, kebetulan juga mungkin bumper kiri atau misalnya depan misalnya sudah agak buram-buram juga, ya kan? Kalau tidak ada foto survei, mungkin juga sekalian saja deh. Padahal kerugian atau kerusakan bumper depan atau belakang itu adalah sebelum diasuransikan. Nah, ini memang sangat kalau tidak akan sangat menggoda. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Saya coba analogikan orang punya mobil tapi tidak punya polis asuransi, ya. Sekali lagi, orang yang punya seseorang yang punya kendaraan bermotor tapi tidak punya polis asuransi kendaraan bermotor, dan seorang yang punya kendaraan bermotor dan punya polis asuransi kendaraan bermotor. Untuk orang yang punya kendaraan bermotor tapi tidak punya polis asuransi, apabila terjadi kerugian atau accident, ya kan, dia datang ke bengkel, ya, dia datang ke bengkel, dan dia bengkel menyatakan bahwa bempernya nggak bisa diperbaiki, katakanlah ya, contoh. Kata bengkel tidak bisa diperbaiki, bempernya Pak sudah luka parah. Pada saat seseorang yang punya kendaraan bermotor tapi tidak punya polis, maka dia akan mengatakan, jangan Pak, perbaiki saja. Ya, perbaiki saja. Saya tidak punya uang, misalnya gitu kan, katakanlah ya. Lagian di mobil mau dijual. Itu seseorang punya kendaraan bermotor tapi tidak punya polis asuransi kendaraan bermotor. Ya. Kenapa saya anggap menggoda? Yang kedua adalah orang yang punya polis asuransi kendaraan bermotor dan juga tentunya punya kendaraan bermotor, ya kan, terjadi accident, kan, pergi ke bengkel. Nah, pada saat pergi ke bengkel, kata bengkel, Pak, ini bumper masih bisa diperbaiki. Tertanggung bilang, jangan Pak, diganti saja. Itulah yang membedakan moral hajat antara seorang yang punya kendaraan bermotor tapi tidak punya polis dan seorang yang punya kendaraan bermotor dan punya polis. Walaupun bengkel mengatakan masih bisa diperbaiki, ya kan, si tertanggung pasti bilang, jangan Pak, percuma saya asuransi, ya, diganti saja. Nah, ini juga hal-hal yang sering kami temui di prakteknya atau di lapangannya. Oke, berikutnya kerusakan atau kerugian, ini teman-teman sudah tahu semua, paling sedikit 75% dari harga sebenarnya, ya, dari harga sebenarnya. Oke, tapi dalam pelaksanaannya bagaimana Pak? Misalnya kalau terjadinya 70% atau 74 gitu kan, misalnya katakanlah, itu makin ya dinegosiasikan lah ya. Gitu. Oke, subrogasi. Ya, subrogasi apa sih? Subrogasi itu adalah berpindahnya hak tuntut, ya. Berpindahnya hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah penanggung itu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ya. Nah, ini memang sangat indah disampaikan, tapi dalam pelaksanaannya memang agak susah, ya. Saya beberapa kali untuk menegak subrogasi itu didatangi ke rumahnya gitu kan, malah dia membuka pintu saja tidak, ya kan. Ini memang agak susah subrogasi ini. Oke, berakhirnya pertanggungan, pembatalan polis, ya kan. Kapan polis itu berakhir? Apabila polis dibatalkan, udah jelas lah ya. Atau misalnya terjadi peralihan hak milik. Nah, ini mahasiswa saya pada saat mengajar, ini pada saat misalnya saya sampaikan, pada saat misalnya mobilnya sudah dijual, ya, sudah dijual. Artinya si tertanggung sudah tidak punya lagi instrument interest-nya, ya. Oke. Nah, ini semacam alurnya ya, alurnya. Nah, inilah SPPA, surat permintaan penutupan asuransi, ya. Surat permintaan penutupan asuransi. Saya pertama kali kerja di asuransi tahun 91, itu saya agak bingung juga, ya. SPPA, surat permintaan penutupan asuransi. Saya pikir asuransinya mau ditutup gitu kan. Itu tahun 91 yang lalu gitu kan. Jadi kok asuransi mau ditutup gitu kan. Karena memang penutupan itu mestinya closing kali ya. Surat permintaan penutupan asuransi, laporan survei, ya, perhitungan premi, polis dan kwitansi. Oke. Nah, ini dokumen-dokumen penutupannya, ya. Dokumen penutupannya SPPA. SPPA ini bagian tidak terpisahkan dari polis, ya. Jadi data-data ada di sini, ya. Apabila terjadi kesalahan, maka kita kembali ke SPPA, ya.
ya. SPPA diisi lengkap, ditandatangani. Nah, jangan sekali-sekali mungkin teman-teman untuk niatnya membantu tertanggung gitu ya. Niatnya membantu tertanggung, membantu menuliskan di SPPA. Ya, saya sampaikan jangan ditulis oleh kita, ya, tapi diisi benar-benar oleh si tertanggung. Ya, kalau terjadi kesalahan, kalau kita yang nulis, maka kita akan posisinya lemah. Ya, tapi kalau tertanggung yang mengisi dan terjadi kesalahan, maka posisinya ada di si tertanggung itu. Ya, katakan misalnya menulis alamat rumahnya salah, katakan. Apabila si tertanggung yang menulis, tentunya kesalahan ada di pihak tertanggung. Tapi kalau kita membantu menuliskan, ini akan menjadi permasalahan. Kopi identitas tertanggung, KTP ya, surat izin jalan, kalau kendaraan baru, ya mungkin kalau kendaraan biasanya ini ada semacam prioritas atau apa namanya dispensasi pada kendaraan baru itu ada surat jalan ya, yaitu disebut dengan nomor sementara lah ya. Sekarang kan ada perubahan nih dari yang hitam ke putih ya, yang putih. Itu kalau misalnya kendaraannya sudah baru, itu biasanya kepolisian itu mengeluarkan surat jalan, biasanya berlaku 1 bulan. STNK BPKB ini juga sangat penting ya, kalau memang sudah ada STNK-nya, gesek nomor mesin dan nomor KK. Nah, ini juga penting teman-teman semua, bukan berarti kita curiga, ini juga untuk memitigasi apabila misalnya tertanggung itu memiliki kendaraan dinas yang sangat banyak ya, sangat banyak dengan jenis kendaraan yang sama misalnya ya. Ini ya kami bukannya nuduh gitu kan, tapi kehati-hatian mungkin perlu juga. Katakan mengasuransikan 100 kendaraan bermotor, jenis dan mereknya sama, warnanya juga sama, tentunya ini sangat penting pada saat survei untuk menggesek nomor mesin atau nomor rangka. Kuota survei juga, dan daftar peralatan tambahan kalau memang ada, ya nanti menjadikan tambahan premi. Underwriting faktornya tertanggung, pemilik kendaraan siapa gitu kan. Nah, karena memang seperti yang saya sampaikan di depan sana, bahwa asuransi kendaraan motor itu adalah personal kontrak ya. Jadi tinggi rendahnya risiko itu sangat tergantung kepada si tertanggung itu, si pemilik kendaraan itu. Makanya perlu diketahui tertanggung itu seperti apa, ya kan, kerjanya di mana, ya. Dan mohon maaf, katakanlah misalnya orangnya seperti apa gitu kan, hati-hati misalkan lomba kendaraan atau tidak. Ya. Ini menjadi faktor underwriting. Ya. Underwriting adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seorang underwriter menerima atau menolak pengajuan asuransi kendaraan bermotor. Oke. Kendaraan yang dipertanggungkan, jenis kendaraannya seperti apa? Saya sudah sampaikan di depan, kan luas jaminan, ya, komprehensif atau total loss only. Jangka waktu pertanggungan, ya, risiko sendiri dan deductible ini sepertinya sudah juga sudah dilakukan ya. Harus ada deductible. Ini gunanya untuk apa? Untuk juga si tertanggung ikut berhati-hati atau ikut bertanggung jawab. Ya, selain itu juga kenapa harus ada risiko sendiri? Ya, ini penting juga untuk menghindari proses administrasi yang terlalu banyak. Kalau tidak ada risiko sendiri gitu kan, klaim 300.000 diajukan, klaim 200.000 diajukan. Maka ini juga bagian dari batasan. Ya, walaupun sebetulnya juga ada beberapa tertanggung yang menyampaikan, saya bayar lagi ya, saya percuma dong diasuransikan gitu kan. Dia menganggap bahwa risiko sendiri itu semakin seperti beban gitu ya. Saya harus bayar lagi gitu ya. Cuma dong saya asuransi. Dan juga ini juga mungkin penting untuk mengedukasi kepada masyarakat gitu kan, bahwa risiko sendiri itu bukan berarti bayar lagi ya. Tapi itu bagian dari risiko yang memang ditanggung oleh si pemilik kendaraan bermotor sebagai upaya untuk berhati-hati ya. Nah, ini juga pengalaman kerugian seperti apa ya. Teman-teman semua, kalau memang ada tertanggung misalnya katakanlah pindah dari asuransi A ke asuransi B, ya, saya ulangi lagi, ada tertanggung pindah dari asuransi A ke asuransi B, itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Pertama adalah kenapa pindah? Kemungkinan dia sudah banyak klaim di asuransi A itu, ya, sehingga di asuransi A itu dia ditolak. Ya, kemungkinan loss ratio-nya tinggi. Atau yang kedua adalah pelayanannya. Katakanlah di asuransi A itu tidak bagus, maka si tertanggung ini akan pindah ke asuransi B katakanlah. Ya, teman-teman yang kuat adalah pada saat mengambil tertanggung yang merasa dikecewakan oleh pelayanannya. Jangan mengambil karena pindah karena loss ratio-nya tinggi. Tentunya ini bagian dari pengalaman kerugian yang bersangkutan. Ya. Kalau memang pindahnya karena di asuransi A itu karena banyak ditolak karena risikonya tinggi, gitu kan, pengalaman kerugiannya banyak,
maka teman-teman harus berhati-hati. Kita akan menerima seseorang tertanggung itu pindah dari asuransi A asuransi B apabila memang katakanlah di asuransi A pelayanannya kurang baik. Nah, ini bentuk penutupannya komprehensif. Oke, batasan penutupan. Ini. Nah, kewajiban tertanggung dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan. Ya, setelah tertanggung mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan bermotor atau kepentingan yang diperuntukkan wajib memberitahu. Oke, ini semua ya, bisa dibaca mungkin ya, Pak. Teman-teman semua melaporkan kepada dan mendapat keterangan dari kepolisian. Oke, seperti itu sudah standar lah ya. Oke. Kewajiban lagi juga tertanggung di pihak ketiga, nah sudah saya sampaikan, jangan memberikan janji-janji dulu ya, tapi diajak apa namanya sama-sama kepada ke kantor asuransi. Dokumen-dokumennya ya, pendukung klaim, kopi polis, kopi kwitansi polis, ya, form klaim ini biasanya disiapkan oleh perusahaan asuransi, fotokopi KTP, SIM si pengemudi, kopi STNK, buku KIR dan lain-lain kalau memang kendaraannya komersial ya, laporan keterangan polisi. Oke. Nah ini bagian dari kebijakan di internal Bumida. Kalau klaimnya di atas 5 juta itu harus ada laporan kepolisian. Mungkin bisa beda-beda tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Nah ini dokumen punya TJH ya. Ini yang surat kopi polis kwitansi polis, oke. Terus surat tuntutan TJH dari korban, oke. Terus kopi KTP ya si korban. Ini yang TJH yang menuntut kepada terdakwa kita, ya. Oke, surat perdamaian, ya. Oke, jadi setelah selesai maka dibuatkan surat perdamaian, surat keterangan polisi, oke, fotokopi STNK korban, ya, kerusakan tentunya. Dan kwitansi tagihan bengkel ya dari pihak ketiga. Ya. Atau kalau memang mau masuk bengkel kita bisa saja sehingga nanti ditagihkan sekaligus kepada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Oke, nah ini TJH tidak hanya TJH itu dibagi dua, property damage sama bodily injury ya, bodily injury. Apabila tetangga kita menyebabkan kerugian kepada properti, maka itu bagian dari TJH atau sampai meninggal dunia itu juga menjadi masuk ke dalam kategori TJH. Dan untuk TLO, oke. Nah ini mungkin teman-teman sudah paham juga, apalagi yang sudah kerja mungkin ya, konsep seperti ini, ya. Adjustment claim. Nah teman-teman semua kalau bicara dokumen atau bicara klaim itu sebetulnya penyelesaian klaim itu ada tiga apa ya? Ada tiga konsep, ya. Ada tiga konsep. Jadi klaim secara teknis, ya teman-teman semua, klaim diselesaikan secara teknis, ya, klaim diselesaikan secara kompromis, dan klaim diselesaikan secara ex gratia. Kapan klaim itu diselesaikan secara teknis? Klaim diselesaikan secara teknis apabila semua dokumen-dokumen itu memenuhi persyaratan. Maka klaim diselesaikan secara teknis. Ya, di samping itu juga kapan klaim itu diselesaikan secara teknis? Apabila memang risikonya terjamin oleh kondisi polis dan juga dokumen-dokumen lengkap, maka klaim akan diselesaikan secara teknis. Nah, kapan klaim itu kendaraan bermotor diselesaikan secara kompromis? Apabila klaimnya terjamin oleh kondisi polis, hanya saja ada beberapa dokumen ya yang tidak bisa dipenuhi oleh tertanggung. Contoh yang saya alami adalah mengenai surat blokir. Ya, surat blokir itu tertanggung banyak keberatan. Ya, keberatan Pak. Blokir karena harus ngeluarin uang gitu kan, misalnya. Ya. Bagaimana Pak kalau misalnya tidak saya lengkapi surat blokirnya? Nah, itu diselesaikan secara kompromis. Ya. Ada beberapa dokumen ya yang disepakati tidak dipenuhi, hanya saja berpengaruh kepada jumlah kerugian klaimnya. Katakan kuliah klaimnya misalnya 50 juta, maka ada dokumen yang tidak penuhi mungkin dinegosiasikan atau dikompromikan. Ya. Itu klaim diselesaikan secara kompromi. Ketiga adalah klaim diselesaikan secara ex gratia. Nah, kapan sih klaim kendaraan bermotor itu diselesaikan secara ex gratia? Kondisi klaimnya tidak terjamin.
Ya, kondisi klaimnya tidak terjamin oleh polis. Hanya saja si tertanggung ini mungkin tertanggung yang potensial, tertanggung yang tidak pernah outstanding preminya, ya, tertanggung yang tidak pernah juga mengajukan klaim sebelum-sebelumnya, ya, dan sudah bertahun-tahun menjadi tertanggung kita. Ya, dilalahnya pada strategi klaim, ternyata klaimnya tidak masuk ke dalam kondisi polis, maka akan diselesaikan secara ekstrasia. Ya, ini biasanya pertimbangannya adalah pertimbangan pasar. Daripada pindah misalnya ke asuransi lain, ya kita cobalah gantilah, karena toh preminya masih menutupi dan loss ratio-nya masih bagus. Nah, itu klaim secara ekstrasia. Ya. Nah, itu Bapak dan Ibu semua dan adik-adik semua yang hadir pada sore hari ini yang saya sampaikan. Berikutnya mungkin kalau memang nanti kita diskusi, selama saya bisa jelaskan, saya akan jelaskan. Namun apabila saya mungkin ada teman-teman senior juga yang bisa menjelaskan, mungkin saya minta bantu juga untuk sama-sama bisa menjelaskan kepada si penanya kalau memang nanti ada pertanyaan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Fani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mohon izin Pak, forum kita kali ini tuh sebenarnya sangat luas. Luas dalam arti ada dari masyarakat umum, yang pertama, terus yang kemudian yang kedua ada dari praktisi asuransi sendiri yang pada dasarnya tuh sudah mengetahui gitu ya dari proses asuransi, tapi mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut karena mendapatkan undangan atau mendapatkan himbauan dari kami agar bisa bersilaturahmi di MSS ini. Yang ketiga itu adalah para mahasiswa baik yang dari tingkat paling dasar, tingkat 1 dan tingkat atas, mulai yang baru mengenal asuransi sampai yang sudah belajar gitu tentang asuransi. Nah, saya ingin menengahi dari ketiga kumpulan, bisa dibilang ketiga kelompok dari peserta kita gitu ya. Yang pertama nih Pak, kalau mungkin bagi yang ingin lebih mendalami lagi asuransi terkait dengan proses klaim pada asuransi kendaraan bermotor. Kira-kira Pak, sebenarnya tata aturan apa yang digunakan pada proses asuransi klaim kendaraan bermotor yang bisa menjadi pedoman utama bagi yang kita pegang? Tuh Pak, mungkin bisa didiskusikan Pak, silakan Pak. Oke, penting Mbak Fani ya, untuk bisa memproses klaim ini itu menurut pandangan saya teman-teman dari mahasiswa itu harus menguasai mengenai prinsip-prinsip asuransi ya, prinsip-prinsip asuransi, utmost good faith, instrument interest itu kan, terus proximate cost, karena semua permasalahan klaim itu ya itu akan kembali kepada prinsip asuransi. Ya, kedua prinsip asuransi. Kita bicara klaim berarti kita bicara indemnity. Ya, kita nggak akan bisa proses suatu klaim itu kalau kita tidak memahami indemnity. Apa itu indemnity? Ya, kita tidak bisa juga menilai klaim itu dijamin atau tidak. Kalau kita tidak paham mengenai proximate cause, penyebab utama, penyebab terdekat, penyebab efektif. Ya, itu. Ya. Oke, kita juga mungkin akan tidak bisa pada saat terjadi klaim, ya kan? Ternyata mobilnya sudah menjadi milik orang lain. Kalau kita tidak paham mengenai prinsip insular interest, ya jadi menurut hemat pandangan saya, jadi untuk memproses klaim ini memang harus dikuasai mengenai prinsip-prinsip asuransi tadi, ya. Berikutnya lagi kalau misalnya ada bohong-bohong itu kan itu kaitan dengan moral hazard, ya. Yang tadi misalnya nambah-nambah kerugian itu kaitan dengan moral hazard, ya. Nah itu sih kalau sebagai gambaran kami Mbak Fani gitu ya mengenai prinsip dasar kita bisa memproses suatu klaim kendaraan bermotor. Semuanya kembali ke prinsip. Semua permasalahan klaim kembali ke prinsipnya. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Berarti di situ kata kuncinya ya Pak. Bagi kita nih sebagai penggiat asuransi yang masih ingin mendalami terkait dengan klaim asuransi, pada dasarnya yang paling utama itu adalah kembalikan lagi ke prinsip asuransi. Nah, sekarang bagi masyarakat umum nih Pak, bagaimana sebenarnya cara yang paling tepat kita untuk memilih produk asuransi kendaraan yang ingin kita
pakai, ingin kita gunakan, atau tempat asuransi kendaraan yang ingin kita bekerja sama. Sehingga ke depannya prosesnya itu bisa berjalan lancar, tidak sampai ke tahap subrogasi gitu. Cukup dari segi teknis sudah bisa diajukan klaimnya. Silakan. Ya. Oke, baik. Sekarang sudah mulai digital teknologi ya. Ada beberapa asuransi, ya kan, cukup misalnya mengisi form klaim ya, lewat digitalisasi, itu udah bisa menyampaikan laporan klaimnya. Dan nanti juga si bengkel akan inline gitu dengan perusahaan asuransi. Pada saat laporan diterima sama si tertanggung, kan dia mengisi form, maka langsung akan diterima oleh si perusahaan asuransi, dan asuransi juga akan menyampaikan misalnya dia mau beli bengkel mana. Maka data-data ini langsung bisa disampaikan kepada si bengkel itu. Nanti berikutnya bengkel yang akan memproses. Jadi sekarang sudah canggih seperti itu, tidak harus ketemu gitu ya, tidak ketemu secara offline gitu loh. Ya, jadi bisa melalui jalur teknologi. Itu sih yang saya tahu sih, Mbak Fani. Ya, berikutnya lagi tentunya bagaimana sih memilih asuransi yang tepat. Ya, kalau bicara kendaraan bermotor, ya kita melihat mungkin kualitas bengkel rekanannya ya seperti apa, ya kan. Ya, berikutnya lagi pelayanan klaimnya seperti apa, ya. Terus lagi responnya pada saat diklaim itu kan seperti apa, ya. Berikutnya lagi mungkin juga ada fasilitas lain, misalnya ada mobil pengganti, katakanlah seperti itu. Ya. Banyak sih menjadi pertimbangan selain tentunya kondisi sendiri, kondisi itu sendiri, perusahaan itu sendiri ya. Ada misalnya ya RBC-nya atau cabang besaran cabangnya gitu kan, cabangnya di mana-mana ada apa enggak gitu kan. Karena bisa saja kendaraan itu terjadinya misalnya asuransi tertanggung tuh rumahnya di Jakarta, itu kan bisa saja kejadian misalnya di Sumatera gitu kan. Nah, adakah pelayanan tim misalnya di daerah Sumatera sana? Itu sih, Mbak Fani. Oke, baik. Terima kasih jawabannya Bapak. Nah, kemudian mengenai salah persepsi Pak, gitu. Jadi kadang masyarakat itu memikirkan, oh saya kan sudah bayar sekian gitu, pasti nih saya bisa ganti baru gitu. Padahal kan sebelum ganti baru bisa dilakukan perbaikan. Nah, gini, bagaimana menengahi persepsi antara masyarakat terkait dengan asuransi kendaraan bermotor dengan dari perusahaan asuransinya itu sendiri, Bapak, gitu. Kadang masyarakat pengennya lebih, padahal sebenarnya nggak sampai segitunya gitu. Contohnya rusak sedikit pengen ganti baru gitu. Bagaimana menengahi keinginan masyarakat ini, Bapak, kira-kira? Ya, asuransi jujur saja itu juga kerjasama dengan bengkel-bengkel. Tentunya bengkel-bengkel yang memang kita pilih, yang memang bengkel-bengkel yang memang bisa saling kerjasama, ya, kerjasama yang saling win-win solution lah, tidak mementingkan kepentingan si bengkel itu sendiri atau tidak juga mementingkan kepentingan si asuransi sendiri. Ini biasanya kita menjelaskan ke tertanggung, ya, sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh para bengkel gitu kan. Dan juga kita survei juga. Ya, akan kita coba jelaskan bahwa menentukan, emang sih ini bagian dari edukasi kepada masyarakat ya. Masyarakat tidak akan paham kalau kita tidak jelaskan. Jadi memang hak untuk mengganti atau merepair itu adalah haknya si perusahaan asuransi. Tapi bukan serta-merta juga asuransi juga semenang-menang gitu kan. Oh, ini udah hancur tapi tetap diperbaiki enggak juga ya. Asuransi biasanya juga koordinasi ya kan, diskusikan dengan bengkel. Kalau memang bengkel ada komitmennya memang bisa diperbaiki, ya kita perbaiki dan kita jelaskan kepada tertanggung. Itu sih. Memang ini nggak mudah ya Mbak Fani menjelaskan ke tertanggung itu, karena seperti yang saya bilang tadi, beda sikap pada saat orang punya asuransi kendaraan bermotor sama orang yang nggak punya asuransi kendaraan bermotor. Saya sampaikan di presentasi saya, pada saat dia tidak punya polis asuransi kendaraan bermotor, terjadi tabrakan, dia pergi ke bengkel, kata bengkel nih bemper sudah hancur Pak, nggak bisa diperbaiki. Kalau yang nggak punya polis, dia pasti ngotot untuk diperbaiki. Tapi pada saat dia punya polis kendaraan bermotor dan tabrakan, padahal bempernya lecet sedikit, dia minta diganti, ya kan? Itu sih. Nah, ini juga tentunya juga bagian dari moral hazard ya, moral hazard si tertanggung sendiri. Oke, kembali lagi ke prinsip tadi ya Pak ya.
Kita Betul. baik sebagai masyarakat pada dasarnya memang sangat diwajibkan untuk mengetahui prinsip dari asuransi. Ya, dari peserta kita sudah ada yang raise hand. Andreas Tito Gusman, apakah bisa di-unmute? Bisa. Oke, Terima kasih atas dipersilakan kepada Andreas untuk bertanya langsung kepada Pak Andreas Nasution. Gusman di aktuari. Suaranya hilang ya? Halo, Andreas. Gusman dari mohon izin untuk bertanya, bagaimana cara menyelesaikan? Suaranya Halo. putus-putus, Andreas. Mohon izin untuk bertanya, bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila terjadi sengketa klaim di asuransi kendaraan bermotor jika mobil yang dijamin oleh asuransi terjadi masalah kehilangan atau pencurian mobil yang sudah dihak milik oleh orang lain. Terima kasih. Ya, mobilnya dicuri, tapi sudah dimiliki hak orang. Gimana? Itu Fani bisa jadi, diulang? kan, Ya, gimana? Jadi jika mobil yang dijamin asuransi Ya, terjadi pencurian ya, mobil, nah itu kan durasi ketemunya kan lama, tapi pas ya. ditemukannya itu sudah jadi milik orang lain. Nah itu bagaimana penyelesaian masalahnya? Kan jadi adu sengketa klaim itu. Kalau yang si tertanggungnya tetap pada saat melapor dan memang tidak diketemukan dalam waktu 60 hari, maka klaimnya dibayar. Dalam dalam waktu berjalan, dalam berjalannya waktu, ternyata mobil itu diketemukan, ya, maka itu kita punya hak subrogasi yang sudah sudah dibuat oleh si tertanggung. Maka kita punya juga hak untuk menarik subrogasi terhadap kendaraan yang sudah ditemukan itu, gitu kan, seperti itu. Itu sih kalau prosedurnya ya. Tapi kalau memang seperti itu, berarti sebetulnya mobilnya hilang itu berarti dicuri sama orang terus dijual, gitu kan. Ini yang saya tahu sih ini bisa kena pasal penadahan nih yang belinya itu. Bisa menjawab? Halo, Andreas. Bisa, Pak. Ya. Ya, apakah Jadi terjawab? Ya, silakan. Jadi kalau selama masih ada waktu penjaminannya itu, nah ditemukan dan sudah dimiliki oleh orang lain, berarti bisa kena pasal ya, Pak ya? Iya, pasal ini apa namanya istilahnya? Halo, ya mungkin maksud Andrea seperti ini ya Pak. Jadi kita misal punya mobil itu diasuransikan, kemudian terjadi pencurian. Dalam beberapa waktu, mobil curian itu ketemu lagi, tapi ternyata sudah balik nama dengan orang lain. Nah, bagaimana kalau mobil curian itu terjadi kecelakaan, bagaimana sengketa klaim dari perusahaan, dari asuransinya gitu Pak? Karena pasti namanya berubah. Nama yang didaftarkan klaim asuransi itu berbeda dengan mobil kecelakaan. Padahal pada dasarnya kan tadi kita bisa lihat nomor mesinnya sama. Hanya namanya saja yang berubah. Okay. Nah, mungkin sengketa tersebut bagaimana solusinya, Pak? Ya, saya coba pisahkan ya antara satu klaim klaim gitu kan, saya coba pisahkan klaim dan mobil diketemukan kan gitu ya. Tapi posisi sudah milik orang lain. Pertama, kewajiban asuransi tentunya membayar klaim kepada si tertanggung yang mobilnya hilang. Oke. Nah, pada saat mengajukan klaim, tadi saya sampaikan di depan, itu si tertanggung membuat surat blokir kepada kepolisian. Ya. Ini untuk mencegah supaya mobil itu tidak bisa diperpanjang STNK-nya, tidak bisa dibalik nama. Mobil curian namanya, kan? Kalaupun memang dia lapor kepada polisi gitu kan, buat STNK,
itu pasti polisinya ya langsung nangkep, dan nggak mungkin misalnya pencuri itu juga memperpanjang STNK ke kantor polisi karena dia sadar bahwa mobil itu hasil curian. Ya, jadi saya coba pisahkan kewajiban penanggung tetap membayar klaim tersebut. Berikutnya, dengan hak subrogasi, asuransi akan menuntut kepada si pemilik mobil itu, ya kan, bahwa mobil ini adalah kondisinya terakhir itu adalah hilang, tapi kenapa masih ada di tangan Anda? Nah, ini kalau seperti ini kondisinya, berarti bisa saja saya tadi sampaikan di awal, bisa saja yang bersangkutan itu dianggap sebagai penadah, ya. Ya, penadah ya sama aja sebagai pencuri juga. Artinya di sini tidak akan terjadi kasus hukum, nggak akan ada terjadi kasus hukum itu loh. Karena perusahaan asuransi dengan tertanggung sudah selesai, kewajiban selesai, ya kan? Barangkali mungkin pertanyaan begini, asuransi sudah bayar kepada tertanggung, dilalanya mobilnya diketemukan. Maka kalau mobil itu diketemukan, biasanya sih kita mengambil di kantor polisi, ya kita ambil menjadi hak kita, menjadi hak perusahaan asuransi, ya. Disitulah disebut dengan subrogasi, ya, yaitu pindahnya hak tuntut, ya, berpindah hak tuntut, ya kan, dari tertanggung kepada penanggung. Setelah penanggung memenuhi kewajiban-kewajibannya, kami sudah memenuhi kewajibannya, Pak, bayar klaim kepada tertanggung, otomatis subrogasi berlaku. Pada saat diketemukan, maka itu menjadi hak sepenuhnya asuransi. Oke, baik. Andreas Tito, apakah puas dengan jawabannya? Berarti ini menjadi catatan dulu ya. Ketika kehilangan itu merupakan suatu kerugian. Pihak asuransi apabila mendapat laporan kehilangan sebenarnya akan mendapatkan pergantian ya Pak ya. Ada ganti rugi di situ. Salah satu kerugian akibat kehilangan itu bisa ditanggung oleh asuransi sebenarnya apabila memenuhi syarat. Jadi yang pertama tuh udah hangus tuh. Terus apabila mobil diketemukan berarti bisa menjadi hak perusahaan asuransi ya. Karena mobil yang tertanggung udah diganti. Iya, gitu. Udah bayar. Iya, udah dibayar. Gitu. Jadi tidak kalau muncul mobil ditemukan terus klaim malah minta lagi ke asuransi itu bisa kena pasal ya Pak ya. Ya, nah tadi sudah saya betul, ya, dan nggak mungkin. Nah, makanya saya bilang kembali ke prinsip asuransi. Berarti itu nggak punya instrumen interest, ya, karena memang asuransinya belum diasuransikan kan, dan sebetulnya itu bukan milik dia, itu mobil curian gitu kan, ya, jadi nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Mudah-mudahan sih menjawab pertanyaannya ya, Andreas. Iya, Pak. Sudah puas diskusinya. Oke, terima kasih. Selanjutnya masih ada lagi nih Pak yang penasaran. Yogi Eka Pratama. Iya, halo. Apa suara saya jelas? Iya, sudah jelas. Silahkan Bapak Yogi ya. Silahkan untuk bertanya kepada atau berdiskusi gitu bersama Pak Nahyubun. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Eka Pratama, Pak, dari D3 Asuransi Kerugian STMA. Saya ingin bertanya, Pak, kalau misalkan contohnya, Pak, saya mengasuransikan mobil, Pak. Lalu surat-surat saya hilang, Pak, atau rusak, Pak, seperti STNK atau BPKB. Di saat saya mengalami kecelakaan atau kerusakan pada mobil tersebut, apakah bisa, Pak, untuk mengajukan klaim? Karena kan syarat-syarat untuk mengajukan klaim kan surat-surat itu termasuk ya, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Mas Yogi ya, nanti yang tanya ya? Iya, Pak. Ya. Bapak ini mau jawab? Enggak, Bapak aja. Kalau memang ketentuan mengajukan klaim kan seperti yang saya sampaikan tadi kan, STNK kayak gitu-gitu lah ya. Ternyata tadi Yogi nyampaikan surat-suratnya hilang. Ya kalau surat-suratnya hilang sih berarti Yogi pergi ke kantor polisi biar membuat surat keterangan hilang. Nah, berdasarkan surat keterangan hilang itu sebagai dokumen untuk mengajukan klaim ke asuransi. Dan saya yakin asuransi bisa menerima, ya, karena sudah ada surat keterangan hilang. Katakan misalnya STNK-nya hilang, ya, itu segera aja lapor ke polisi mengenai kehilangan STNK. Karena kan suatu saat perlu diperpanjang kan STNK-nya kan. Nah, kalau tidak punya keterangan hilang, ya tentunya agak susah nanti kalau saat diperpanjang kendaraannya. Jadi tidak menjadi masalah. Surat-suratnya hilang, yang penting ada surat keterangan
mengenai acara kehilangan apa namanya STNK atau BPKB atau apalah gitu kan. Ya, itu jawaban saya, Pak Fani, Bu Fani. Iya, apakah Mas Yogi nih ya, Mas Yogi ingin sudah puas atau ingin bertanya lebih lanjut? Ya, sedikit lagi Pak. Kalau nggak salah tadi ada tentang pelaporan kerusakan itu kan maksimal 5 hari kalender ya Pak? Ya. Iya, kalau misalkan karena pelaporannya jadi lama Pak, itu bisa 10 hari karena lagi mengurus surat-surat itu kan Pak, kan harus pakai surat kehilangan itu Pak. Nah, ngelaporin kerusakannya lama karena ngurus surat itu Pak. Apakah masih bisa Pak? Jadi kewajiban tertanggung ya, terlepas dari dokumen-dokumen, lapor aja kepada perusahaan asuransi dulu untuk menggugurkan kewajiban 5 hari tadi. Lapor saja dulu, telepon, ya kan, WA atau email, ya. Yang penting ada bukti bahwa kita sudah lapor, ya. Nah, kalau sudah lapor seperti itu, gugurlah kewajiban yang 5 hari tadi, ya. Bukan berarti pada saat lapor itu harus lengkap dulu dokumennya, tidak, ya. Terjadi klaim, langsung aja lapor, telepon, WA gitu kan, atau email misalnya gitu ya, atau bisa juga lewat misalnya situs yang lainnya gitu ya. Dari situ gugur kewajiban 5 hari. Saya sudah lapor Pak, Bu, yang terima Bapak ini, yang terima Ibu ini misalnya seperti itu. Itu bukti sebagai bahwa kita sudah lapor kepada asuransi. Berikutnya lagi tinggal mengumpulkan dokumen-dokumennya. Nah, tadi Yogi bilang dokumennya hilang. Berarti setelah Yogi lapor kepada polisi ya untuk surat keterangan. Ya, jadi bukan berarti pada saat lapor dokumen sudah lengkap, enggak. Ya. Dokumen itu dilengkapi setelah Yogi lapor kepada perusahaan asuransi mengenai kecelakaan atau mengenai eksiden atau mengenai kehilangan. Setelah itu baru Yogi mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena pada saat kita lapor pada asuransi, Pak, Bu, saya lapor mobil kehilangan. Oh ya, Pak, siapkan laporan keterangan polisi, siapkan BPKB asli, STNK asli gitu kan. Oh, BPKB-nya hilang, oh STNK-nya hilang. Oh, kalau gitu Bapak silakan lapor ke polisi untuk untuk menerima surat keterangan atau BAP mengenai kehilangan BPKB atau STNK. Kan gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Saya puas Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya mumpung masih kumpul gitu ya, peserta yang ada di dalam Zoom, saya persilahkan untuk mengisi link presensi MSS 809. Link presensi akan saya sampaikan di chat. Link presensi ini menjadi landasan bagi kami untuk mengirimkan sertifikat kegiatan MSS. Gitu. Jadi jangan lupa diisi ya kegiatan absensinya. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Pak. Silakan. Iya, bertanya di via chat. Oke. Mbak Fani suaranya hilang. Enggak. Oh, lagi baca ya. Oh iya, memang lagi baca Pak. Kebetulan memang lagi baca. Nah, selamat siang. Saya Fasya, alumni STMA Trisakti. Nah, ini pertanyaan dari Fasya. Ketika perusahaan asuransi memiliki class of business, di mana total loss atau terjadian terpotong. Mohon izin sebentar, saya buka dari. Oke, nih ketika perusahaan asuransi memiliki class of business yang dimana total loss atau kejadian klaim itu terlalu tinggi, apakah bisa dipertahankan, Pak? Lalu menyambung dari pertanyaan tersebut, tingkat kewajaran klaim itu sebenarnya berapa ya, Pak, dari premi? Apakah dalam praktiknya klaim itu tidak ditentukan kewajarannya dari nilai premi? Terima kasih sebelumnya, ya Pak. Ya,
nilai kewajaran sih kalau di internal kami sih ya, kami punya batasan loss ratio sekitar 40% lah ya dari kendaraan bermotor. Pada dari klaim total ya, dari klaim total sekitar 40%-an lah ya. Jadi berarti kita masih ada margin berapa persen gitu kan dari apa namanya hasil surplusnya itu ya. Nah, kalau terjadi loss ratio tinggi, ini sih ada dua kemungkinan menurut saya ya. Ada dua kemungkinan. Kalau loss ratio tinggi, ya kalau memang sudah bermain di asuransi kendaraan bermotor, berarti tinggal perbanyak aja gitu loh, hitungan bilangan besarnya, the law of large number-nya, supaya skalanya nanti terpenuhi. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua ya tentunya ya apa namanya kita evaluasi gitu loh, ya kita evaluasi mengenai apa namanya tingkat klaim-klaimnya itu gitu loh, ya. Kalau memang misalnya ternyata susah diperbaiki, ya lebih baik di moratorium dulu gitu loh ya, di hold aja dulu, ya. Kalau memang statistik loss ratio-nya jelek gitu kan, ya. Kalau memang ada kebijakan, ya tinggal pilih apakah mau diperbanyak, ya kan? Oh Pak, kami mah sudah terlanjur berenang di tengah gitu kan. Balik lagi juga susah, ke depan juga susah, gitu kan? Ya, ya. Kami ya target kami adalah memperbanyak portofolionya gitu misalnya, ya supaya supaya hitungan bilangan besarnya, the law of large number-nya itu terpenuhi, kan gitu, ya. Atau ya kalau memang sudah sangat buruk, ya kan, ya tentunya mungkin dievaluasi dulu, baru nanti langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Ya, apakah mungkin target pasarnya atau sumber-sumber tertanggungnya dari mana saja gitu kan. Terus klaimnya tuh klaim personal atau misalnya secara korporasi gitu kan, itu. Ya. Ya kalau memang misalnya sudah tidak bisa diperbaiki, ya tentunya yang loss ratio-nya tinggi itu ya baiknya pada saat renewal tidak diperpanjang lagi. Tapi yang diperpanjang katakan misalnya yang memang bagus-bagus gitu kan. Jadi yang loss ratio-nya tinggi ya mungkin dibuang-buangin aja gitu loh. Atau tidak diperpanjang. Seperti yang saya tadi bilang kan, seseorang itu pindah asuransi bermotor ada dua kemungkinan. Ya kan? Ditolak sama asuransi nggak diperpanjang karena memang loss ratio-nya tinggi, atau dia berpindah karena memang pelayanannya kurang baik. Tadi saya sampaikan yang diterima kita adalah yang karena dia pindah karena pelayanan di asuransi terdahulu kurang baik. Jangan menerima seseorang tertanggung pindah karena loss ratio di perusahaan asuransi sebelumnya itu tinggi gitu loh. Iya, ada mungkin orang yang setiap bulan kecelakaan gitu ya Pak ya, kegores motornya, itu yang rugi, yang nggak yang biasanya ditolak. Nah itu ya baiknya yang seperti itu nanti pas saat perpanjangan nggak usah diperpanjang lagi, ya kan? Nanti kan dia pindah tuh ke perusahaan asuransi gitu ya. Nah yang kayak gitu jangan diterima gitu maksud saya gitu loh, ya kan? Itu loh. Oke. Yang kedua mungkin dari perhitungan aktuarisnya ya Pak ya, menghitung peluang peluang terjadinya kecelakaan kendaraan dari satu populasi polis tersebut gitu. Iya. Jadi itu bisa menjadi perhatikan sehingga kita nggak mengalami total loss yang kurang dari premi yang didapatkan gitu ya Pak ya. Ya kan 3% berarti kan 3/100 mobil gitu kan. Ya, rata-rata 3% kecelakaan. Dari 100 mobil nggak mungkin 100-100-nya kecelakaan, ya Pak ya. Jadi pada saat 3 mobil itu kena kecelakaan, preminya itu mencukupi kan, karena kan 3/100 kan. Iya. Apabila lebih dari itu, nah berarti peluangnya dipertambah lagi. Oke, ada yang masih penasaran nih Pak Dian Prastio. Halo. Ya, Bu. Silakan berdiskusi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Dian Prastio, saya dari Asuransi Den Mitra sekaligus mahasiswa ahli jenjang S1 Manajemen. Mau bertanya nih kepada Pak Nasyubun. Gini Pak, ada kasus misalkan kita mengasuransikan mobil. Terus setelah kita mengasuransikan mobil, terus ada proses survei. Setelah proses survei, jadi mobilnya tuh ditabrak dan itu kita mikirnya tuh satu kejadian sehingga kita kenanya 1 OR. Nah ternyata pas di survei ada beberapa bagian seperti baret-baret
sehingga mobil kita tuh diidentifikasi dan diputuskan sama pihak surveinya bahwa ini tiga kejadian, sehingga OR kita kan bertambah ya Pak ya. Terus, nah untuk biar masalah itu nggak terjadi, boleh nggak sih Pak kita bertanya mengenai indemnity yang bakal dilakuin? Kalau misalkan ini baret, kita bertanya ke asuransinya, bolehkah kalau baret ini kita ke bawah ke Talk Magic dulu sehingga kita nggak kena tiga OR tersebut, paham nggak Pak? Jadi kita bertanya mengenai harga atau indemnitas yang bakal dilakukan oleh perusahaan asuransi, sehingga kita nggak kena 3 OR nih. Jadi kenanya 1 OR karena kan satu kejadian seharusnya karena baret tersebut atau kerusakan yang lain, sehingga nggak ditetapkan menjadi 3 OR gitu Pak. Ya. Saya menangkap sih pertanyaannya. Iya Pak. Kalau kita punya semacam intuisi, cuma feeling gitu, ini kayaknya nggak sekali kejadian, ini 3 kali gitu kan. Nah, pertama mungkin kita tanya dulu nih, yang ini kejadiannya tanggal berapa gitu kan, yang di tanggal berapa, yang tanggal berapa. Nah, kalau memang yang 2 atau yang ketiganya itu ternyata sudah melebihi yang 5, berarti itu bisa kita sampaikan kita nggak terima, berarti Bapak dan Ibu misalnya gitu kan terlambat lapor. Tapi yang kami proses yang kejadian tanggal sekian, karena masih masuk ke dalam periode pelaporan. Ya. Jadi bisa saja kita sampaikan yang 2 dan 3 ini tidak dijamin karena sudah melewati batas pelaporan 5 hari katakan seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ngotot juga bisa kita selesaikan ya dengan tadi itu yang disampaikan sama Fasya tadi ya, 3 kali risiko sendiri. Nah, tapi ini sebagai catatan ya, berarti si tertanggung ini mengumpulkan kejadian-kejadian ya, dengan harapan si asuransi nggak paham sehingga dikenakan OR 1 kali. Ini sih sebetulnya menjadi catatan internal di perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dan nanti ke depannya apakah mau diperpanjang atau tidak. Dan sampaikan ke tertanggung sebagai bagian dari edukasi kita, ya bahwa pelaporan klaim itu punya batasan waktu. Seperti itu. Ya, kalau misalnya tadi mau dipertanyakan tertanggungnya tadi memperbaiki dulu, ya nggak apa-apa sih, monggo aja. Tapi itu di luar tanggung jawab asuransi. Kalau misalnya diketok Magic dulu gitu kan, ya nggak masalah. Berarti kan dia usaha untuk memperbaiki bagian dari kerusakan yang sudah melewati batas waktu. Ya, tetap kita kembali kepada kejadian yang memang masih tercover oleh periode waktunya. Itu Pak, itu Mas Pasa. Mudah-mudahan sih menjawab. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, masih banyak lagi yang penasaran nih Pak. Dari chat disampaikan gitu. Setelah terjadi kerugian sebagian pada kendaraan bermotor yang dipertanggungkan, ternyata harga pertanggungan itu akan berkurang sebesar jumlahnya ganti rugi. Gitu. Namun setelah pemulihan, suatu kerusakan atau kerugian, tertanggung dapat meminta pemulihan harga pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan yang belum dijalani. Namun demikian, penanggung juga berhak untuk menolak permintaan tersebut. Nah, dalam prakteknya, apakah kondisi seperti ini tuh dijalani nggak ya oleh tertanggung atau oleh perusahaan asuransi? Saya jawab aja langsung ya. Kebanyakan Ya, sih boleh, enggak, boleh. Kebanyakan enggak. Kebanyakan enggak. Itu namanya reinstatement ya. Kebanyakan enggak sih karena sangat administrasinya ya bolak-balik menurunkan harga pertanggungan gitu loh ya. Kebanyakan sih yang saya tahu enggak dilakukan. Kan karena sangat administratif sekali gitu loh. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Iya Pak, terima kasih Pak Nasyubun, saya hanya pengen konfirmasi aja, karena kan saya meninggalkan industri sudah agak lama gitu ya. Padahal kalau misalnya itu nggak dibolehkan, berarti kalau ada klaim berikutnya ganti rugi bisa diperhitungkan secara under insured ya mestinya gitu ya. Tapi memang prakteknya enggak sih, karena saya punya kendaraan bermotor diasuransikan di satu perusahaan asuransi, ya tetap aja diproses dulu. Saya cuma hanya pengen minta konfirmasi aja ya Pak. Iya betul Pak. Ya, memang ya, jarang ya Pak. Ya, betul Pak. Sepertinya ya teman-teman di asuransi yang saya tahu sih nggak melakukan itu ya. Mungkin handicapnya di administrasi kali ya. Saya juga punya kendaraan juga, klaim juga kan asuransi di Bumida gitu, klaim juga ya memang nggak juga nggak dilakukan
ini ya apa namanya pemotongan itu ya jumlah harga pertanggungannya gitu loh. Tetap aja seperti semula gitu, nggak dilakukan endorse. Terus kan dilakukan endorse kan, Bapak kemarin klaim Bapak 10 juta, Bapak harga mobilnya 150, berarti sekarang Bapak harga mobilnya 140 ya, nanti kalau terjadi klaim Bapak under insured loh, gitu kan seperti itu, kan? Ya kan? Yang praktiknya memang seperti itu, gitu kan? Ya kalau saya sebagai dosen saya mengajarkan seperti itu, tapi kalau praktiknya ya saya nggak bertanggung jawab. Ya itu aja Pak, saya hanya pengen minta konfirmasi aja gitu ya. Siap. Jadi kebetulan saya juga nggak ditanya itu juga sih pas waktu saya mengajukan klaim berikutnya ternyata tetap diproses full gitu. Karena memang kondisi itu di dalam polis ada soalnya. Ada, betul ada, betul Pak, ya ada. Statement Pak. Iya, baik Pak Nasibun, terima kasih Pak ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Oke, enggak ya Pak ya. Jadi ada ininya nggak Pak? Ada plus minusnya nggak Pak? Kalau terjadi, kalau dilakukan, karena ini kan sebenarnya basic secara teori gitu. Secara teori kan sebenarnya dia lakukan, tapi prakteknya itu tidak dilakukan karena terkait dengan administrasi yang bolak-balik gitu Pak. Ada plus minusnya nggak Pak apabila dilakukan dan tidak dilakukan? Plus minusnya berarti sebetulnya nanti akan menghindari under insured gitu ya, under insured ya. Kalau dilakukan berarti kan si tertanggung harus memulihkan harga pertanggungan, ya, dengan disesuaikan dengan harga pasar saat itu, ya. Nah tentunya nanti pada saat terjadi klaim dia terlepas dari under insured, ya seperti itu. Dan si perusahaan asuransi tentunya menerima tambahan premi, itu. Ya kerugiannya sebetulnya apa? Ya kerugiannya sebetulnya ya nanti si penanggung akan membayar apa namanya ya kalau terjadi total loss itu ya banyak. Itu ya nggak berlaku gitu loh under insured-nya. Itu sih menurut saya plus minusnya ya. Tapi saya juga tanya ke teman-teman semua gitu, lakukan nggak? Enggak sih Pak. Kenapa Bang? Ribet Pak kata gitu loh. Oh enggak ya? Ya oh ya udah kalau itu kita juga enggak gitu kan. Ribet Pak gitu kan. Kerjaan kita kan banyak Pak. Ini kan bayangin kalau misalnya sehari ada katakanlah misalnya ada laporan katakanlah 25 laporan. Itu kan sehari saya harus berikan endorse Pak 25 gitu kan. Kalau sehari. Kan kalau ada perusahaan asuransi katakanlah X gitu ya, yang saya tahu gitu kan, bisa sehari bisa 100 tuh. Ya kan? Saya nggak nyebut nama perusahaannya lah gitu kan. Bayangkan Pak, saya harus buat endorse sebanyak 100 itu gitu kan. Dibuat lagi gitu. Kan belum lagi preminya lagi gitu kan. Itu sih yang saya pernah diskusikan dengan teman juga, akhirnya intinya jadi nggak dijalankan gitu. Tapi mungkin barangkali itu bisa menjadi usulan juga Pak untuk AUI ya, karena kan memang tersuratnya ada tercantum seperti itu ya. Berarti kan kita prakteknya ini salah Pak, karena seharusnya di itu tapi nggak dilakukan gitu ya. Mungkin barangkali bisa diusulkan kalau memang seperti itu dikembalikan seperti dulu aja, minta dipasang itu dihapus gitu Pak. Betul. Iya betul Pak Anton. Ya, termasuk yang tadi saya pengertian kendaraan Pak. Sekarang kan ada kendaraan listrik juga ya. Itu kan juga harus ditambahkan juga kan. Itu kan dijalankannya bukan sama mekanis, tapi sama apa elektrik ya. Mobil listrik ya. Harus ditinjau kembali tuh Pak. Iya betul. Makasih Pak Nasyubun, makasih. Yuk, sama-sama. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Suhartono, Wakil Ketua 2 STM Asosiasi. Ya, selanjutnya masih ada lagi yang penasaran karena memang kendaraan ini sangat topik yang sangat menarik gitu kayaknya. Biasanya banyak pertanyaannya anak cowok biasanya nih. Anak cowok yang nanya Chandra lagi. Cowok anak cewek kadang-kadang nggak tahu bumper gitu. Bumper tuh mana sih, triplang tuh mana kan. Grill tuh mana, anak cewek tuh agak suka untuk mengingat-ingat part-part di kendaraan bermotor gitu kan. Saya ngajar juga banyak yang nanya tuh cowok gitu kan, karena cewek tuh yang mana sih Pak pelek tuh, kadang-kadang pelek juga tahu pelek tuh yang mana Pak kata gitu anak cewek. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Chandra Permana Pak. Baik Pak. Ya Chandra. Pak, saya mau bertanya. Jadi ceritanya begini Pak, ini saya beli kendaraan roda 2 melalui pembiayaan ya Pak. Nah, singkat cerita, karena saya pengajuan bukan domisili Jakarta, jadi saya pinjam identitas saudara saya yang tinggal domisili di Jakarta, Pak. Iya. Nah, terjadilah pengajuan atas nama
saudara saya, terbitlah polis atas nama saudara saya, Pak. Cuman secara apa namanya? Secara pemakaian kan saya yang pakai, kepentingan mungkin secara kepentingan saya memiliki kepentingan tentang kendaraan ini nih, Pak. Nah, singkat cerita kendaraan ini hilang, Pak. Di situ yang berkepentingan kan yang atas nama di polis ya, Pak ya. Nah, itu mohon pencerahannya, Pak, untuk case ini nih, Pak. Ya udah, dapat tadi sama Mas Chandra ya? Iya, Pak. Motornya hilang gitu kan, tapi waktu beli atas nama saudaranya gitu kan. Ya, si asuransi berdasarkan legal standingnya itu akan memproses atas nama saudara itu, saudaranya Mas Chandra itu. Nanti bayarnya juga ke saudaranya juga gitu loh. Ya Mas Chandra ya bukan seolah-olah, memang di situ asuransi nggak menganggap Mas Chandra punya instrument interest. Yang punya instrument interest adalah faktanya gitu ya, faktanya gitu kan, ya saudaranya Mas Chandra itu gitu loh. Klaim dibayar bisa bayar, walaupun yang pakai Mas Chandra gitu kan. Yang penting Mas Chandra punya SIM. Dijamin berarti ya, Pak? Dijamin. Yang penting Mas Chandra punya SIM misal gitu kan. Punya apa namanya? Kalau SIM. Iya, kalau secara ini sih kejadiannya sih liable, Pak. SIM ada. Iya. Ya, Jamin. Dijamin ya, Pak ya? Jamin. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Karena secara hukum yang tercatat di asuransi itu nama saudaranya Mas Chandra. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, ya. Mungkin pertanyaannya lebih ke yang ini, Pak. Kalau saya mobil listrik tadi kan belum diikat ya peraturannya ya, Pak. Tapi apakah bisa mendapatkan fasilitas yang sama dengan kendaraan bermotor yang sekarang sudah kita bahas? Berarti nggak termasuk ke dalam pengertian itu, ya kan? Menurut saya. Jadi kalaupun memang ada permintaan, solusinya kalau menurut saya nih ya, mungkin nanti ada teman-teman juga yang mau menambahkan, ya kami tidak menjamin yang kaitannya dengan mesin kelistrikannya itu gitu loh. Kami hanya menjamin bodinya saja, kan? Bodinya saja gitu kan, penyok, apa misalkan baret gitu kan. Tapi pada saat terjadi korsleting listrik dan menyebabkan mesin rusak, berarti itu tidak menjadi jaminan, ya, tidak menjadi jaminan. Itu sih kalau menurut saya. Mungkin ya para pakar-pakar yang lain mungkin ada pandangan. Itu aja sih kelihatan. Oh iya, jadi lebih ke bentuk jaminannya ya, Pak ya. Ya, jaminannya ya. Lebih terbatas daripada kendaraan bermotor yang lain. Ditambah lagi mobil listrik kan biasanya mahal, Pak. Lebih mahal justru. Ya, selain mahal juga yang saya tahu, selain mahal juga tenaga ahlinya masih kurang ya. Saya khawatirnya pada saat terjadi klaim itu bengkel nggak bisa memperbaiki gitu loh. Ya, itu pertama. Kedua, pada saat terjadi klaim, katakanlah misalnya komputernya itu bisa merembet kemana-mana gitu loh, bisa merembet kemana-mana. Nah, itu kan satu kesatuan ya, kalau listrik namanya listrik ya, itu kan bisa merembet kemana-mana gitu kan. Bisa saja jadi kerusakan jadi lebih besar gitu loh, jadi lebih besar. Itu sih pandangan saya, Mbak Fani. Oke, iya. Terima kasih Bapak telah berbagi ilmu. Betul Pak, ternyata yang banyak penasaran ini dari laki-laki tadi yang bertanya ya. Kurang lebih kita bahkan materinya tuh kurang lebih hanya 40 menit, sisanya tanya jawab nih Pak. Karena memang kembali lagi bahwa pasar kita, bukan pasar ya, peserta kita pada PMS ini adalah peserta yang sangat luas gitu. Ada terdiri dari masyarakat luas, ada terdiri dari mahasiswa, bahkan ada juga dari orang yang sudah terjun juga di dunia asuransi langsung menangani klaim. Iya, mungkin dari peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. 2 atau 3 pertanyaan terakhir. Baik, jika tidak ada, terima kasih Bapak telah sharing ilmu, sharing pengalaman, juga sharing pendapat kepada kami. Semoga dengan adanya manajemen sharing session pada bulan September ini, lebih menjaga lagi silaturahmi kita, baik dari masyarakat, praktisi, asuransi, dan calon-calon praktisi asuransi dari mahasiswa STMA Trisakti. Saya pertama saya menanyakan mohon maaf karena di awal tadi saya terkendala koneksi internet gitu. Akhirnya saya pindah Pak, pindah ruangan jadinya.
pindah ruangan dan sekarang sudah lebih stabil lagi koneksi internetnya. Sebelum ditutup, para peserta dipersilahkan untuk mengisi presensi, karena presensi itu yang akan menjadi landasan bagi kami untuk dapat mengirimkan sertifikat atas kehadiran MSS Sharing Session 809. Iya, di sesi terakhir ini peserta yang bisa membuka kamera, kami minta untuk buka kamera. Selanjutnya akan dilakukan foto bersama seluruh peserta manajemen sharing session di kesempatan hari ini pada bulan September ya. Baik, kita akan lakukan foto bersama. Siapkan gaya terbaiknya. Ya. Di slide pertama, 1, 2, 3. Oke, baik. Selanjutnya, di slide kedua, ya. 1, 2, 3. Oke, di slide terakhir, karena di saya ada 3 slide. Ya, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada para peserta. Jangan lupa isi presensi karena sertifikat akan dikirimkan kepada seluruh peserta yang mengisi absensi. Selanjutnya, kami dari panitia mohon maaf apabila ada salah kata, salah teknis, dan sebagainya. Karena pada dasarnya kita itu pasti selalu belajar dan selalu berusaha menjadi yang lebih baik. Acara selanjutnya di bulan depan, demi menjaga konsisten terhadap pelaksanaan manajemen sharing session, akan dilakukan kembali bulan depan tentunya dengan topik-topik yang lebih baru lagi dan topik-topik yang lebih menarik, juga dengan menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidang asuransi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nasyubun atas sharing ilmunya dan juga atas silaturahminya nih Pak. Enggak, kita walaupun secara online, ya mudah-mudahan kita tetap bertemu selalu dan tetap bersilaturahmi selalu. Amin. Ya, terima kasih kepada para peserta. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Dengan ini kegiatan MSS 809 saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.